Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Prioritas Hidup. Prioritas hidup. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 25 ayat yang keempat dan kelima. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara khusus dari kitab Amsal yang banyak memberikan bimbingan arahan bagaimana kami hidup, khususnya di dalam menentukan prioritas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan ini banyak sekali pilihan. Kita bisa memilih kalau ada dua tempat, yaitu kanan dan kiri, atas dan bawah. Kita bisa memilih banyak aspek. Bahkan bagi yang baru berumah tangga, kedokteran bisa menentukan yang akan lahir nanti bayi wanita atau bayi laki-laki. Itu dunia kedokteran. Ada banyak pilihan. Tatkala kita kemudian punya uang satu jumlah tertentu, maka itu pun juga akan banyak pilihan. Kita akan pakai membeli apa? Barusan saya mendampingi beberapa jemaat, khususnya di Jakarta. Banyak sekali sekarang kondisi seseorang itu akan menikah atau single dalam hidupnya. Maka itu juga adalah pilihan. Sehingga dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, dari terlahir sampai kita meninggal dunia, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Di atas semuanya itu, tentunya kita akan menentukan prioritas hidup di dalam memilih. Kalau berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menentukan prioritas hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kitab Amsal memberikan gambaran ilustrasi yang sangat luar biasa, bahwa tatkala perak dan emas kita itu dikatakan harus dipisahkan dari yang namanya sanga. Ayat keempat dalam pasal 25, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah dari pandai besi. Bagi sahabat seperjalanan yang bisnis di perak atau bisnis di berlian atau bisnis di emas, sangat mengerti apa yang dimaksud dengan sanga. Sanga itu adalah logam pengotor, logam yang kurang mulia. Dan logam yang kurang mulia itu biasanya dari bahan tembaga, atau kemudian timah putih, atau bahkan dari besi atau timah hitam. Itu akan mengotori. Untuk mendapatkan kualitas daripada perak yang baik dan emas yang baik, maka sanga harus dipisahkan. Sanga hanya bisa dipisahkan di dalam dapur peleburan api yang sangat panas, dan kemudian dipisahkan pada saat keduanya itu meleleh. Tatkala menjadi panas dan meleleh, maka terlihat perbedaan mana perak dan mana yang namanya sanga. Sanga itu adalah logam kotoran yang bisa bercampur kepada logam yang mulia, baik perak maupun emas. Dan emas pun ada emas merah, ada emas yang warnanya kuning, namun juga ada yang namanya emas warnanya putih. Dari pelajaran yang kita dapatkan pada bagian ini, ayat yang kelima dikatakan, sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Apakah kita raja? Sesungguhnya kalau yang namanya yang menentukan hidup, maka sahabat seperjalanan adalah raja untuk dirimu sendiri. Engkau harus menentukan, karena raja tidak ada yang memerintah. Demikian juga diri kita. Kita memerintah diri kita sendiri. Kita menjadi raja buat diri kita sendiri di dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan prioritas hidup. Tatkala kita punya kemampuan untuk menentukan ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, akan mengikuti kehendak Allah atau kehendak dunia. Apakah akan kita memiliki karakter-karakter ilahi, buah-buah roh, atau karakter-karakter yang buruk di dalam segala keberdosaannya? Maka itu pilihan. Berbicara tentang prioritas hidup, maka seseorang yang mampu menentukan prioritas hidup yang baik, maka dia akan punya kemampuan di dalam memilih dan memilah. Apa yang dimaksud dengan memilih dan memilah? Sebelum kita memilih, maka kita harus memilah, memisahkan mana yang namanya sanga, yaitu kotoran logam, dan mana yang namanya perak murni dan emas murni. Kita harus pandai-pandai untuk membedakannya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel
bahwa bangsa ini tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Bangsa ini seringkali tidak bisa membedakan mana yang namanya penyembahan kepada Tuhan dan penyembahan kepada dewa-dewa dan berhala. Bangsa ini tidak bisa membedakan manakah yang namanya kehendak Allah dan mana yang namanya kehendak diri sendiri di dalam segala keberdosaannya. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keterampilan di dalam menentukan prioritas hidup sangat dibutuhkan adalah tuntunan-tuntunan daripada kebenaran firman Allah. Alkitab mengajarkan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang benar, yang agung, yang mulia, dan yang kudus. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang namanya kehendak Allah dan mana yang kehidupan di dalam segala keduniawian, di dalam segala keberdosaannya. Sahabat seperjalanan, di atas segala perjuangan kita ingin makmur, ingin sukses, ingin sehat, ingin berhasil, maka jangan lupa untuk memisahkan sanga, S-A-N-G-A, yaitu kotoran logam daripada logam yang mulia. Sehingga pada saatnya nanti sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita menjadi perak yang murni, kita menjadi emas yang murni. Bagaimana supaya sanga dalam kehidupan kita, kotoran logam, kotoran kehidupan itu dipisahkan dari kehidupan kita? Maka caranya adalah kita harus masuk ke dalam dapur peleburan api yang sangat panas. Sewaktu dileburkan dalam api yang sangat panas, maka akan terlihat mana yang namanya sanga, kotoran logam, dan mana yang namanya logam yang mulia dan logam yang murni. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan. Dan firman daripada Alkitab mengatakan bahwa seseorang yang tatkala datang ke hadapan Tuhan menangkap firman, dia bisa menentukan kita bergaul dengan kambing atau kita sedang bergaul dengan domba. Kita menjalankan kehendak Allah atau menjalankan kehendak diri di dalam segala keberdosaannya. Kemampuan di dalam membedakan yang seringkali itu mirip namun palsu, yaitu aspal, asli tapi palsu, seakan-akan asli namun palsu. Maka semuanya yang dibutuhkan sebuah proses kematangan, kedewasaan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, punya hati yang terus-menerus terbuka untuk dididik oleh kebenaran firman Allah. Apa yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, itu adalah kotoran logam dalam kehidupan, itu adalah sanga. Pisahkanlah. Apa yang menjadi sesuatu yang mulia dan agung, yaitu perak yang murni dan emas yang murni, itu yang kita jalani, itu yang kita dapatkan, itu yang kita lakukan. Mari sahabat seperjalanan, hidup tidak hanya berbicara tentang masa depan di dalam dunia ini, tapi hidup berbicara tentang masa depan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini. Jadilah perak yang murni, emas yang murni, yang terpisah daripada logam, kotoran logam yang bernama sanga. Demikian juga dalam hidup kita. Biarlah kita mempersembahkan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, inilah aku, perak murni, emas murni, yang sudah terbebas daripada kotoran logam yang bernama sanga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Allah yang mendidik kami untuk menentukan prioritas hidup. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan, pandai-pandailah menentukan prioritas hidup. Jadilah perak yang murni dan jadilah emas yang murni. Amin.